Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Nah, sebelum masuk ke kimia hijau, Ibu mau sedikit membahas tentang kimia. Sebelumnya, jika kita mendengar kata kimia, ini kan yang terlintas di benak kita adalah hal-hal atau zat-zat yang sifatnya kompleks dan berbahaya, ya, atau toksik, ya kan? Seperti contoh misalnya ledakan bom, ya kan, kemudian juga nuklir, kemudian asap pabrik dan lain sebagainya, pokoknya atau racun seperti itu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya kompleks dan berbahaya atau toksik gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini kimia sangat dekat gitu. Seperti banyak produk-produk kimia yang berbahan dasar kimia yang kita gunakan, seperti misalnya sabun, pasta gigi, kemudian kosmetik ya. Sebenarnya masih banyak lagi pokoknya zat-zat yang bahan dasarnya itu adalah bahan dasar kimia gitu. Kemudian proses kimia atau reaksi kimia ini juga sangat dekat sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya reaksi kimia ini bukan cuma terjadi di laboratorium aja gitu, atau di pabrik-pabrik gitu. Jadi sebenarnya reaksi kimia ada di kehidupan kita sehari-hari, banyak contohnya. Misal daun yang berfotosintesis itu merupakan reaksi kimia gitu. Kemudian nasi yang basi itu juga termasuk reaksi kimia. Kemudian besi yang berkarat, kembang api, dan masih banyak sebenarnya reaksi-reaksi kimia yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya kimia ini bukan merupakan zat yang selalu berbahaya, itu enggak, karena sebenarnya sangat banyak manfaat dari zat kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa zat kimia kebanyakan ini memang dapat menyebabkan hal-hal yang sifatnya berbahaya atau bahkan menghasilkan polusi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, memang banyak fungsi atau manfaat dari zat kimia atau reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa adalah beberapa hal yang bisa hal tidak baik yang bisa dihasilkan dari kimia juga seperti itu. Nah, disinilah fungsi atau manfaat dari kimia hijau. Inilah alasan kenapa sih kimia hijau itu bisa tercetus seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kimia hijau tapi masih basicnya ya. Jadi yang mau kita bahas untuk hari ini adalah tentang apa sih yang melatar belakangi tercetusnya kimia hijau, kemudian apa sih pengertian kimia hijau, seperti itu. Jadi itu yang mau kita bahas untuk hari ini ya. Nah, langsung aja kita lihat. Yang pertama, latar belakang dari kimia hijau. Ada beberapa hal yang melatar belakangi tercetusnya kimia hijau ini. Seperti yang pertama itu hampir setiap kegiatan menghasilkan limbah. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita kan selalu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, di kegiatan kita sehari-hari sebenarnya selalu ada limbah yang kita hasilkan gitu. Kalau misalnya yang dicontoh, yang digambar ini, ya ini kan limbah cair dari pabrik ya. Jadi sebenarnya bukan cuma pabrik yang menghasilkan limbah, bahkan di kehidupan kita sehari-hari juga menghasilkan limbah. Seperti apa contohnya? Contoh yang paling sederhana, dalam sehari pasti kita selalu menghasilkan sampah. Ya kan, selalu menghasilkan sampah. Ada sampah yang kita hasilkan. Nah, sampah ini merupakan limbah. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ketika kita mencuci pakaian kah atau apa. Nah, itu kan pasti ada sisa deterjen yang kita gunakan terus kita buang. Nah, itu juga merupakan limbah rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya limbah ini bukan cuma berasal dari pabrik saja, tapi bahkan
di kehidupan kita sehari-hari ini kita selalu menghasilkan limbah setiap harinya. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi tercetusnya kimia hijau. Kemudian yang kedua, itu adalah makin banyak polusi yang dapat ditemui. Seperti yang kita tahu, makin canggih teknologi, makin tinggi peradaban kita, makin gampang kita lihat polusi ya di mana-mana, di mana yang paling umum polusi udara seperti yang dicontoh ini ya. Ini kan merupakan asap pabrik. Udah jelas ya itu merupakan polusi udara seperti itu. Contoh yang paling dekat dengan kita, makin kesini makin banyak yang menggunakan kendaraan bermotor seperti itu ya. Nah, penggunaan kendaraan bermotor ini kan pasti akan menghasilkan gas buang, ya kan? Dimana gas buang ini juga bisa menghasilkan polusi udara. Sebenarnya untuk polusi itu bukan cuma polusi udara, tapi banyak ya. Ada polusi air, polusi tanah, juga polusi suara gitu. Untuk polusi tanah ini kita juga sering sekali menyumbangkan menyumbangkan polusi tanah ya, seperti yang udah Ibu berikan contoh tadi sebelumnya. Ketika kita mencuci kemudian kita membuang sisa deterjennya, itu bakal menghasilkan polusi tanah ya. Nah, hal itu juga nggak bisa dihindari gitu kan, karena kita juga nggak mungkin nggak nyuci gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu perlunya proses dan produk yang ramah lingkungan. Semakin kesini sebenarnya makin banyak ya yang sadar tentang perlunya produk yang ramah lingkungan atau environment friendly ya. Jadi makin banyak sebenarnya yang sadar pentingnya produk yang ramah lingkungan. Seperti belakangan ini kalau kita lihat minuman-minuman itu banyak yang menggunakan yang menggunakan pipet yang terbuat dari kertas karton, ya kan? Nah, kertas karton ini sifatnya kan organik ya kalau kertas, maka dia akan lebih mudah ketika kita buang, itu dia akan lebih mudah terurai daripada pipet yang terbuat dari plastik seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering menggunakan bahan-bahan yang sifatnya tidak ramah lingkungan gitu, seperti plastik. Kita masih sering menggunakan plastik ya. Sementara kita tahu bahwa plastik ini sangat sulit untuk diuraikan seperti itu. Untuk menguraikan plastik dibutuhkan waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan sampai ratusan tahun gitu. Contoh lain kalau sering kita lihat ya, banyak penjual makanan itu untuk wadah makanannya menggunakan styrofoam atau yang lain juga, bukan cuma makanan ya, banyak sebenarnya produk yang menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam ini juga termasuk bahan yang tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena sangat sulit untuk diuraikan seperti itu. Jadi memang sangat perlulah untuk kita menggunakan produk yang sifatnya itu ramah lingkungan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah kita sebagai manusia perlu untuk hidup sederhana dan meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Karena ketika kita menggunakan bahan yang berbahaya itu akan membahayakan kita sebagai manusia atau orang lain, atau mencemari. Kalau misalnya tidak membahayakan orang lain, bisa mencemari lingkungan seperti itu. Nah, jadi perlulah untuk kita memilih atau meminimalisir penggunaan zat-zat yang berbahaya. Contoh misalnya ketika kita menggunakan AC, seperti yang kita tahu ya, AC itu menghasilkan gas buang berupa CFC atau chlorofluorokarbon, di mana CFC ini dapat bereaksi dengan ozon, ya kan, dapat bereaksi dengan ozon dan dapat merusak lapisan ozon seperti itu. Berlaku juga untuk kulkas ya. Jadi seperti penggunaan AC dan kulkas kalau bisa diminimalisir, terutama penggunaan AC. Apabila kita tidak terlalu perlu untuk menggunakannya, maka diusahakan untuk tidak dulu menggunakannya gitu. Karena memang kita perlu mengkontrol diri sendiri untuk meminimalisir penggunaan bahan yang sifatnya toksik atau berbahaya. Contoh lain ketika kita menggunakan pestisida, misal ada petani menggunakan pestisida. Pestisida ini kan juga merupakan racun ya. Maka digunakan seperlunya gitu, tidak perlu berlebihan gitu, karena sisa dari pestisida itu juga akan menyebabkan akan menghasilkan limbah, di mana limbahnya ini juga bersifat toksik atau beracun gitu, dan akan merusak lingkungan sekitar atau
habitat yang ada di sekitar pertanian, lahan pertanian seperti itu ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang melatar belakangi tercetusnya kimia hijau ya. Nah, terus kita udah cerita latar belakang kimia hijau, terus kimia hijau itu sendiri apa sih Bu maksudnya? Dari beberapa hal yang udah Ibu paparkan, sepertinya udah bisa ditarik kesimpulan ya, dimana kimia hijau ini merupakan bidang ilmu kimia yang berfokus pada produksi dan proses kimia serta teknologi yang ramah lingkungan. Jadi intinya kimia hijau ini berfokus pada mempelajari gimana sih produk-produk yang sifatnya ramah lingkungan untuk mengurangi polusi yang udah terlalu banyak di bumi. Seperti itu ya. Nah, terus apa dasarnya? Kenapa sih kimia hijau ini bisa tercetus? Karena semakin kesini orang-orang semakin sadar bahwa semakin kita maju, terbentuk pergeseran paradigma di mana proses produksi suatu produk ini hanya berfokus pada aspek ekonomis tanpa memperhatikan limbah yang akan dihasilkan, apakah limbah itu bersifat toksik atau berbahaya atau enggak, seperti itu. Jadi hal itulah yang menjadi concern, yang menjadi dasar dari tercetusnya kimia hijau, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.